Pemirsa, hasil investigasi KNKT mengungkap beberapa data faktual penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli lalu. Kapal ternyata berlayar dalam kondisi beban muatan berlebih, yang seharusnya memuat 170 ton, namun faktanya saat berlayar hingga tenggelam, KMP Tunu Pratama berlayar dengan beban muatan mencapai 538 ton. Hasil investigasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali diungkap oleh KNKT di depan anggota Komisi 5 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi pada Selasa sore. Mulai dari overload muatan kapal, tak adanya lasing atau pengikatan kendaraan di dalam kapal, kamar mesin kapal yang terbuka, hingga alat keselamatan kapal yang tidak layak. Meski belum ada kesimpulan pasti terkait penyebab tenggelamnya kapal, namun temuan tersebut merupakan data faktual hasil investigasi yang diduga menjadi pemicu tenggelamnya kapal. KNKT menyebut KMP Tunu Pratama Jaya memiliki kapasitas muat 137 ton, namun nyatanya kapal berisi muatan 538 ton. Muatan kendaraan di dalam KMP Tunu Pratama Jaya juga tidak dilakukan lasing. Pengikatan atau lasing kendaraan ini dirasa penting untuk membuat kapal tetap stabil meski dihantam gelombang tinggi. KNKT juga menemukan sebagian life jacket berisi foam yang tak layak. Tak hanya itu, kamar mesin yang seharusnya tertutup rapat, kerap kali kamar mesin dibiarkan terbuka. Banyaknya persoalan yang ditemukan oleh KNKT ini, Komisi 5 DPR RI menyoroti pengawasan dari instansi terkait yang tidak dijalankan dengan baik dan tegas. Dalam hal ini, Syah Bandar seharusnya tidak mengeluarkan surat perintah berlayar jika menemukan pelanggaran-pelanggaran sebelum kapal berlayar. Komisi 5 DPR RI juga menyoroti soal manifest penumpang di atas kapal yang tidak terdata secara rinci oleh operator pelabuhan yakni ASDP maupun perusahaan kapal itu sendiri. Karena kebanyakan data manifest pada tiket kapal tak sesuai dengan jumlah penumpang sebenarnya di atas kapal. Bahkan nama penumpang pun ada yang tercantum pada manifest kapal. Yang muatan tadi gimana Pak? First draft tadi? Ya udah, itu faktualnya Pak. Sampai berapa kali lipat Pak dari hasil? Ya hitungin dewe. Berdasarkan pisan-pisan itu tadi Pak ya? Pak, hasil rekomendasi KNKT untuk apa nanti Pak ke depannya mungkin? Apa? Hasil rekomendasi KNKT nanti dipergunakan untuk apa nanti ke depan? Ya untuk siapa aja yang berkaitan dengan masalah keselamatan, ya stakeholder itulah. Nanti penerima rekomendasi juga wajib untuk melaksanakan. Pak, kelebihan muatan paling krusial itu sebenarnya di apa sih Pak? Kendaraan besarnya atau apa untuk kasus ini? Ya sama orang, sama kendaraan, sama truknya lah. Semua ya? Iya. Bersama Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi persoalan pengawasan dari sini. Kami sudah dengar bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mungkin sudah membuat langkah-langkah yang konkret, ya. Tapi kita mau bahwa pengawasan persoalan pelabuhan di seluruh Indonesia harus terjadi, pengawasan yang baik. Mulai pengawasan diamankan apa? Kapal-kapal yang LCP yang dipakai di KMP itu harus diperhatikan dengan baik, ya. Itu yang paling pertama harus diperhatikan. Kemudian manajemen itu harus betul-betul ditingkatkan dalam titik operasionalnya, sehingga semua hal-hal yang terjadi dapat terkontrol dengan baik. Kemudian kolaborasi antara semua stakeholder harus secara bersama-sama. Kira-kira itu ya tambahan saya. Seperti diketahui, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada tanggal 2 Juli lalu. Mengacu pada data manifest kapal, dari 65 orang di atas kapal, 30 orang ditemukan dalam kondisi selamat dan 19 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga operasi SAR ditutup, 16 orang lainnya hingga saat ini dinyatakan hilang. Handoko Kusumo, CTV.